At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita akan melaksanakan kegiatan wawancara mengenai pendidikan formal di sekolah dasar. Dan saat ini kita sedang berada di SD Negeri Sukarame. Selanjutnya, baik kita masuk saja ke sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mengobservasi apa itu pembelajaran formal di sekolah dasar. Coba siapa yang bisa membacakan pantun ini? Yuk, yuk yang tinggi. Coba sini, bacakan. Mohon berhati di tengah hutan. Memberi kesembuhan. Saya punya kekurangan. Jadikan sebagai hinaan. Izin bertanya, apa sih yang Najwa dapatkan ketika pendidikan di sekolah? Banyak, salah satunya dalam matematika. Contohnya seperti apa aja dalam pendidikan matematika? Contohnya seperti pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Terima kasih. Baik, sebelumnya Bapak izin bertanya ya Kenji, apa sih yang Kenji dapatkan ketika pembelajaran di sekolah? Banyak, salah satunya belajar bahasa Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris. Oke, apa sih yang Kenji bisa aplikasikan dari bahasa Inggris itu? Contohnya mengenal bahasa Inggris hewan. Oh, jadi mengenal bahasa Inggris hewan. Izin bertanya, Bu, bagaimana tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di sekolah? Misalnya dalam pembentukan karakter ataupun penyampaian materi di dalam kelas. Tantangannya cukup beragam ya. Salah satunya adalah dalam pengelolaan kelas itu sendiri. Di dalam pengelolaan kelas itu kan banyak karakter siswa yang siswanya sulit diatur, konsentrasinya kurang ketika guru menyampaikan materi gitu, salah satu contohnya. Terus tantangan lainnya dalam proses pembelajaran itu sendiri, kita sebagai guru harus bisa menyiapkan materi yang cukup menarik agar bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Terus metode yang digunakannya juga harus sesuai dengan materi itu sendiri. Seperti itu. Sekian, Bu, pertanyaan dari saya dijawab oleh Ibu dengan sebaik-baiknya sesuai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Terbuka Salut Bina Anugerah Sejahtera Sukanagara. Kami di sini ingin mewawancarai mengenai tripusat pendidikan yang ada di sekolah dasar, yaitu pendidikan formal. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa peran pendidikan formal dalam konsep tripusat pendidikan. Selanjutnya, bagaimana sekolah menjadi lembaga formal yang membentuk karakter siswa. Nah, yang pertama itu sebagai lembaga pendidikan terstruktur. Artinya ini pendidikan yang menyelenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Jadi dalam satu lembaga pendidikan itu
itu harus ada kurikulumnya, terus ada jadwal pelajarannya juga, terus ada evaluasi untuk hasil belajar siswa yang mengukur ketercapaian tujuan pendidikan tersebut gitu ya. Itu tadi ada kontribusi ya, kontribusi sekolah dalam tripusat pendidikan. Nah itu jelas sekali tadi udah diuraikan juga ya, bahwa sekolah itu mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran gitu ya. Pembiasaan di SD Negeri Sukarame, alhamdulillah sudah ada pembiasaan, bahkan mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin ataupun pada hari-hari besar nasional lainnya gitu ya. Terus yang keduanya, di sekolah ini juga ada pembiasaan opsi. Jadi sebelum masuk itu ada opsi dulu, itu termasuk pembiasaan. Terus yang ketiganya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi yang pendek-pendek sebelum pembelajaran berlangsung. Baik Bu, izin bertanya, apa tantangan yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai dari keluarga dan masyarakat ke dalam proses pembelajaran di pendidikan formal? Sebetulnya banyak tantangannya, seperti yang pertama, nilai-nilai yang ada di lingkungan keluarga atau di masyarakat harus terintegrasi dengan yang ada di sekolah. Tantangannya bagaimana caranya supaya terbentuk atau bisa menyatu antara nilai-nilai tersebut sama yang di sekolah. Kendalanya seperti contoh tentang cara orang tua di rumah menghadapi atau menerapkan berbagai pola kehidupan yang mereka hadapi di rumah, pasti otomatis ke sekolah ke bawah. Sedangkan di sekolah misalnya kan macam-macam di sekolah, per individu karakter anak. Ada yang anak itu disiplinnya tinggi, ada anak yang disiplinnya memang sedang, bahkan ada yang rendah. Soalnya di sekolah kan anak itu terbentuk awal dari keluarga. Nah, sekolah menghimbau atau menilai apa saja si anak yang dibawa dari rumah. Misalnya contoh kebiasaan di rumah dalam bahasa sehari-hari. Kalau kebiasaannya di rumah bahasa sehari-hari kasar misalnya atau kurang baik dibawa ke sekolah, otomatis kalau guru kan enggak menuntut atau menyuruh si anak berbahasa kurang baik. Padahal orang tua juga sama. Berarti itu dari lingkungan dibawa, dari masyarakat dia dibawa ke sekolah. Nah, salah satunya tantangan itu buat guru susah. Cara atau bukan susah, harus mencari cara yang benar-benar bisa menghadapi kendala seperti itu supaya anak bahasanya bagus, baik, dan nanti kembali ke masyarakat atau ke rumah meneruskan apa yang diterapkan di sekolah supaya bisa merubah bahasa dan Pak, sebelumnya izin bertanya selanjutnya mengenai bagaimana guru sebagai pendidik formal berkontribusi dalam melanjutkan nilai-nilai yang dibawa siswa dari lingkungan keluarga juga lingkungan masyarakat. Yaitu guru itu adalah sebagai fasilitator. Fasilitator itu adalah fasilitas, jadi tempat bertanya, yang mana nilai-nilainya itu tidak semua diuraikan dari guru, diberikan dari guru. Misalkan anak ini nilainya dari orang tua ataupun masyarakat. Dari orang tua misalkan karakternya pendidiknya bagus, misalkan kata orang tua begini, lalu dijalankan dengan bagus. Lalu dari masyarakat misalkan orang itu mau misalkan
setiap hari atau dalam bidang keagamaan misalkan sering ke masjid, sering kemana, jadi si anak itu melihat terus, oh orang itu mah sudah misalkan sudah kerja dan sebagainya. Jadi anak itu melihat daripada pertama karakter orang tua, yang keduanya adalah karakter lingkungan masyarakat. Selanjutnya Bu, izin bertanya, bagaimana konteks Tripusat Pendidikan dan antara guru dan siswa di lingkungan sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran? Bentuk sinergi Tripusat Pendidikan di sekolah, pertama mungkin dengan kembali lagi ke ini ya, kayak guru itu fasilitator dan peserta didik itu merupakan subjek belajar. Berarti bisa dengan cara ya guru memberi bimbingan atau misalkan motivasi belajar, dan kita juga harus mendorong peserta didik agar berperan aktif di kelas ya. Bisa dengan bertanya atau memulai diskusi, juga menerapkan nilai yang didapat siswa dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah itu berhubungan dengan Tripusat Pendidikan tadi ya. Jadi mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang didapat dari lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat menyeluruh gitu. Ada kolaborasinya dari sekolah seperti apa, dari lingkungan dinas seperti apa, dituangkan dalam proses Selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana siswa dapat menjadi penghubung antara pendidikan formal di sekolah dengan pembelajaran yang mereka didapatkan dari keluarga dan masyarakat? siswa menjadi jembatan penghubung, karena kan secara langsung siswa itu berada di tengah-tengah antara Tripusat Pendidikan tadi ya. Dia terhubung dengan pihak sekolah, terhubung dengan pihak lingkungan, begitupun lingkungan masyarakat, begitupun keluarga. Nah, cara menghubungkannya mungkin dengan sistem yang tadi nomor 3, menerapkan siswa membawa nilai-nilai dari keluarganya ke lingkungan belajar, lingkungan sekolah. Contohnya seperti pendidikan karakter, mungkin ya kalau di rumah kayak sopan santunnya atau rasa tanggung jawabnya. Begitupun sebaliknya, siswa juga harus mampu mengaitkan ilmu yang udah didapat di sekolah ke lingkungan realitasnya di lingkungan masyarakat, dan juga menerapkan nilai-nilai positif yang udah didapatkan di sekolah ke lingkungan keluarga. Itu adalah karena contohnya mungkin bisa siswa atau peserta didik mengikuti kegiatan sosial yang dari masyarakat gitu. Jadi pengalaman belajar dia di sekolah itu bisa menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Iya nggak? Secara singkatnya. Baik semuanya, terima kasih kepada terutama kelas 5 yang telah antusias dalam melancarkan pelaksanaan kami dari siswa Universitas Terbuka tentang Tripusat Pendidikan. Kami sangat terbantu terutama kepada kalian yang telah antusias berkolaborasi dengan kami. Kami sangat bangga bisa melaksanakan kegiatan Tripusat Pendidikan ini di sekolah SD Negeri Sukarame terutama. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo teman-teman, jadi sekarang kami lagi berada di salah satu kediaman, yaitu Kampung Sukagali, Kecamatan Sukanagara. Jadi tujuan kami sekarang itu ingin mewawancarai salah satu keluarga yang ada di Kampung Sukagali ini. Nah untuk itu, mari kita masuk ke rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Firdaus Almarogi, dan ini ada rekan saya, nama saya Syafarudin. Jadi kami di sini mempunyai tugas dari UT, yaitu mengenai Tripusat Pendidikan gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah tentang keluarga. Nah, di sini kami ingin menanyakan, menurut Ibu apa yang Ibu pahami
tentang pendidikan informal di lingkungan keluarga itu? Ya. Boleh saya jawab? Iya. Pendidikan di informal di lingkungan keluarga itu adalah pendidikan yang alami, yang tidak terstruktur. Misalkan yang tidak struktur, yang mencakup nilai-nilai norma, nilai-nilai norma dan nilai-nilai kejujuran. Baik Ibu, kemudian contoh pendidikan informal apa yang Ibu terapkan di rumah kepada anak-anak Ibu? Ya, contohnya misalkan begini, sebelum contoh ya. Jadi pendidikan di lingkungan keluarga itu bukan contoh, tapi selalu mengajarkan kepada anak di rumah itu, mengajarkan yang baik atau berkelakuan yang baik, yang mencakup dengan nilai kata, misalkan dalam kata minta maaf atau tolong atau terima kasih. Misalkan di lingkungan itu harus selalu mengajarkan, ibu di sini selalu mengajarkan kepada anak ibu ucapan tolong, terima kasih dan minta maaf. Contohnya begini, contohnya misalkan kakaknya, misalkan kakaknya punya baju atau punya baju, misalkan adiknya misalkan meminjam kepada kakaknya, kan dia harus, kata ibu tuh harus begini. Nah, coba kalau meminjam baju pada kakakmu, coba tolong pinjam baju sebentar. Itu contohnya ya. Jadi selalu mengucapkan tolong dan minta maaf atau terima kasih. Baik Ibu, maaf. Ya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara Ibu mendidik anak agar memiliki tanggung jawab di rumah. Didik untuk bertanggung jawab anak di rumah, yaitu memberikan tugas-tugas. Tapi tugas-tugasnya itu dengan sangat sederhana. Coba ibu memberikan tugas tiap hari, sudah bangun tidur, bereskan tempat tidur. Jadi kebiasaan itu kan. Terus yang kedua, misalkan beri tugas lagi. Misalkan ibu punya peliharaan ayam, misalkan ya. Misalkan ayam, terus peliharaan yang lain. Memberikan tugas tiap hari. Dia ditugaskan untuk memberikan makanan kepada ayam, misalkan cuk orang Sunda tema maraban gitunya, maraban ayam, atau memberikan makanan untuk ternak ya. Terus yang lainnya memberikan tugas-tugas yang lain, misalkan supaya anak itu ada kedisiplinannya untuk anak ibu setiap hari pekerjaannya, misalkan cuci piring, baju cuci sendiri, misalkan dari bawah sampai dengan atas, sepatu, baju ditugaskan untuk dia yang mencuci sendiri. Itu tugas untuk orang tua kepada anak, supaya anak itu lama-lama anak itu jadi biasa. Baik Ibu, untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan informal di rumah dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, ya baik, akan saya jawab. Pernah menghadapi tantangan untuk mendidik anak di lingkungan keluarga. Kalau misalkan anak tidak menuruti dengan perintah orang tua, saya kan begini, harus diskusi dengan anak, bagaimana caranya, bagaimana misalkan ke anak itu supaya anak itu mengerti. Misalkan anak tidak menuruti perintah orang tua, misalkan contoh mencuci baju sendiri, misalkan dari atas sampai bawah, tapi anak tidak menuruti ucapan atau perintah orang tua. Caranya bagaimana? Karena caranya begini, kita anak disuruh dipanggil, terus kita harus menghadapinya dengan sabar. Bagaimana caranya menghadapi anak begini, misalkan caranya begini, sabar. Terus pendapat anak itu jangan dibiarkan. Jadi pendapat anak itu harus kita terima dulu, baru kita memberikan nasihat kepada anak secara sabar dan secara misalkan berangsur-angsur. Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang telah Ibu paparkan kepada kami. Nah teman-teman, jadi itulah jenis-jenis pendidikan informal, yaitu salah satunya di keluarga. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu tripusat pendidikan, yaitu pendidikan non formal yang ada di Sukanagara.
yaitu SSB Tarumanegara. Langsung saja kita lihat kegiatan mereka. Baik Pak, saya izin bertanya, bagaimana Bapak melihat peran sekolah sepak bola sebagai bentuk pendidikan non formal bagi anak-anak? Sekolah sepak bola menurut saya menjadi sarana penunjang ya pendidikan non formal terhadap pendidikan formal. Karena di sini selain belajar teknik bermain bola, mereka juga belajar tentang kedisiplinan, sportivitas, terus kerjasama dalam tim. Karena itu penting dalam olahraga sepak bola, itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja metode pelatihan yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah sepak bola ini? Kalau di sini kita menggunakan teknik latihan dasar dalam bermain bola disesuaikan dengan umur, kemudian ada simulasi pertandingan. Itu untuk membuat kerangka tim bekerja dengan secara maksimal, baik secara kerjasama maupun koordinasi dalam bermainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang biasanya dihadapi dalam melatih anak-anak di sekolah sepak bola? Ya, karena di sini beragam usianya ya, jadi bisa dilihat ada yang punya karakternya pasti berbeda-beda. Nah, itu jadi tantangan kami. Terus kami tetap harus bisa memotivasi, kami memberi semangat, antusias mereka terhadap bermain bola. Itu yang agak sulit menjaga karena namanya anak-anak ya, jadi masih bisa dibilang labil lah dalam situasinya gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam mendukung pendidikan non formal seperti sekolah sepak bola ini? Sangat penting ya, peran penting orang tua itu sangat-sangat berpengaruh sama aktivitas kita di sini sebagai pendidikan non formal, karena mereka membentuk ekosistem ya, supporting system yang baik akan menghasilkan hasil yang baik lah. Intinya jadi orang tua harus kontribut positif buat kita juga karena mereka kasih motivasi, kemudian ya supporting yang lain lah ya, karena ya namanya tingkat sekolah pasti ada biaya yang harus dikeluarkan lah gitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap anak-anak yang mengikuti sekolah sepak bola ini? Harapan saya jelas, saya berharap mereka menjadi pemain yang profesional, ada di klub profesional dan bisa membela tanah air sebagai pemain timnas. Itu aja. Baik, namanya Aldi kan ya. Sebelumnya saya izin bertanya, Aldi, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran sekolah sepak bola di sini? Banyak sekali yang saya dapatkan, fisik, kedisiplinan, dan sportivitas. Oh iya, terima kasih. Oke. Dari kelompok 4 pengantar pendidikan mengenai Tripusat Pendidikan yang telah kita lakukan ketiga, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Semoga video ini atau vlog ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.